Info Loki. Oh, 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 oh. Info Bawaslu Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Kalau kita melirik dari sejarah demokrasi di negeri kita, mungkin ada periodisasinya ada 4 di dalam negara kita. Pertama pada demokrasi parlementer, yaitu pada tahun dari kemerdekaan kita tahun 45 sampai 59, di mana pada saat itu tahun 55 terjadi pemilu pertama di negara kita. Karena pada saat itu masih banyak ketidakstabilan dalam pemilu, sehingga kurang kuatnya budaya demokrasi yang terjadi pada periode pertama itu. Terus yang kedua adalah periode demokrasi terpimpin, yaitu rentang tahun 1959 sampai 65, di mana pada tahun 59 dikeluarkannya dekret presiden tahun 5 Juli tahun 59 yang menandai transisi demokrasi ke demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan politik terpusat kepada presiden. Selanjutnya, periodisasi yang kedua adalah demokrasi Pancasila, yaitu periode tahun 66 sampai tahun 98 atau pada masa Orde Baru, yang ditandai dengan jatuhnya Orde Lama dengan tujuannya untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 45 yang murni. Pada periodisasi ini banyak terjadi pemilu pada periodisasi Orde Lama ini. Cuman pada saat ini masih ada yang namanya pembatasan partai politik dan kebebasan pers. Itu dibatasi pada periodisasi demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Selanjutnya yang keempat adalah demokrasi pasca reformasi. Dari Mede tahun 1998 sampai sekarang ini, yang ditandai dengan lengsernya Orde Baru dan kembalinya kepada kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan demokrasi semakin kuat. Sahabat Bawaslu semua, pada pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru, itu ada sedikitnya ada 6 kali pemilu pada masa Orde Baru itu, pada tahun 71, tahun 77, dan tahun 87, tahun 92, dan tahun 97. Pada pemilu tahun 71 masih melibatkan sistem multipartai. Itu ada 10 partai yang mengikuti pemilu tahun 1971 pada masa Orde Baru. Sedangkan selanjutnya pada pemilu tahun 1977 sampai 97 terjadi yang namanya pembatasan partai politik, di mana pada saat itu hanya 3 partai politik sebagai peserta pemilu, yakni Golkar, P3, dan PDI. Dan pemenangnya selalu Partai Golkar. Karena banyak terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan masif pada masa Orde Baru itu. Terus kita lanjut saja pada saat pemilu pada masa reformasi sampai sekarang. Itu tonggak penting dalam sejarah politik demokrasi di negara kita, yaitu pada pemilu 99 menjadi tonggak penting demokrasi
dan proses demokratisasi di negara kita yang menandai era awal dari reformasi politik dengan melahirkan sistem multipartai, politik multipartai yang sebelumnya terbelenggu oleh kekuasaan yang otoriter pada masa Orba. Pada pemilu tahun 99 inilah dikenal dengan adanya peran lembaga pelaksana dan pengawas pemilu. Pengawas pemilu pada saat ini disebut Panwaslak Pemilu atau Panitia Pengawasan Pelaksanaan Pemilu. Sedangkan lembaga pelaksana pemilu pada pemilu tahun 99 ini adalah KPU. Dan pengawasnya adalah Panwaslak Pemilu, masih Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Dan pada pemilu tahun 99 ini kita ketahui ada 48 partai politik peserta pemilu. Karena ini setelah lengsernya Orde Baru. Kemudian 5 tahun selanjutnya, tahun 2004, merupakan pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 45. Ini dalam tahun-tahun ini, pemilu 2004 itu ada amandemen Undang-Undang Dasar tahun 45, di mana peserta pemilu pada tahun 2024 ini adalah ada 24 partai politik yang memenuhi parliamentary threshold karena ada perubahan undang-undang itu. Di mana dilaksanakan pemilu pada tahun 2004 ini adalah pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih parlemen dulu. Ada 2 kali. Selanjutnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan 2 putaran. Pada tahun 2004 itu pemilihan presiden 2 putaran karena ada 5 calon pasang. Putaran pertama dilakukan pada 5 Juli 2004, sedangkan putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004. Dengan sistem, ini yang perlu diketahui sahabat Bawaslu, sistem pemilihan langsung. Dan penyelenggara pemilu juga pada pemilu 2004 sudah bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya apa? Bahwa penyelenggara pemilu pada tahun 2004 sudah bersifat tetap dan mandiri. Di situ adanya KPU jelas sebagai pelaksana, sebagai bagian dari administrasi pemilunya, pelaksana administrasi pemilunya, sedangkan pada saat itu Panwaslu sudah terstruktur dari pusat sampai tingkat bawah, masih bernama Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Itu pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2004. Pertama kalinya pengawasan dilakukan lembaga Panitia Pengawas Pemilu atau dikenal Panwaslu, dari pusat sampai ke daerah. Sedangkan panitia pelaksananya adalah Komisi Pemilihan Umum, itu juga dari pusat sampai daerah. Itu juga diterapkan adanya untuk pertama kalinya adanya Dewan Kehormatan KPU. Tahun 2004 itu sudah ada namanya Dewan Kehormatan KPU, yang di situ bertugas sebagai Dewan Etiknya KPU. Karena Panwaslu pada saat itu masih kayak menginduk di KPU, karena masih bersifat kepanitiaan. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini ada 3 tahap ya. Pertama, pada pemilu legislatif terlebih dahulu, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD se-Indonesia. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah pemilu presiden dan wakil presiden.
Dan itu terjadi 2 tahap tadi, karena ada 5 pasangan calon itu. 5 Juli 2004. Dan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua pada 20 September 2004 yang diikuti oleh dua pasangan calon. Ini kalau kita melihat sejarah, sahabat semua, yaitu pasangan SBY JK face to face berhadapan dengan pasangan Mega Hashim pada waktu itu. Dan dimenangkan oleh pasangan SBY JK. Sehingga sebulan selanjutnya dilakukan yang namanya pelantikan ketika SBY JK menang pada tanggal 20 Oktober 2004 menandai transisi menuju pemerintahan yang demokratis, yaitu pada saat pelantikan presiden terpilih pada saat itu, yaitu pasangan SBY dan Yusuf Kala, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bahwa Panwaslu menjadi Bawaslu. Itu medio antara tahun 2004-2009. Pada pemilu 2024, pada saat itu saya ingat betul ketua Panwaslu tingkat pusatnya adalah Prof. Komarudin Hidayat, yang dulu pernah sebagai rektor Universitas Islam Negeri Jakarta. Namun pada saat itu Panwaslu masih subordinat di KPU. Karena sifatnya masih kepanitiaan, yaitu ketua Panwaslu pusat adalah siapa tadi? Prof. Komarudin Hidayat. Sementara Panwaslu Jawa Tengah pada saat itu tahun 2004, saya ingat itu namanya Nur Hidayat Sardini. Sehingga itu Panwaslu dari pusat, provinsi, kabupaten sampai kecamatan masih namanya Panwaslu pada 2004 itu. Nah ini ketika Panwaslu berubah menjadi Bawaslu media 2004 sampai 2009 ini, pada zaman itu ada penguatan kelembagaan di pengawas pemilu agar memberikan kontrol yang jelas dan kontrol yang efektif terhadap penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Yang tadinya lembaga pengawas pemilu yang bersifat sementara atau kepanitiaan itu, di dalam RUU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000, Undang-Undang 22 Tahun 2007 ya, itu dikembangkan menjadi badan. Panwaslu menjadi badan. Dalam RUU Undang-Undang 22 Tahun 2007. Dan itu pun disahkan RUU itu oleh DPR RI dan pemerintah. Sehingga terjadi penguatan kelembagaan pengawas pemilu makin signifikan menjadi badan. Nah, pada saat itulah yang tadinya Panwaslu di tingkat pusat menjadi Bawaslu. Kedudukan Panwaslu menjadi Bawaslu itu tidak sebagai subordinat KPU. Artinya berdiri seimbang, sejajar antara Bawaslu dengan KPU. Kesejajaran KPU dengan Bawaslu itu meskipun rekrutmen pada saat itu masih lewat KPU. Artinya rekrutmen untuk jajaran Bawaslu di bawahnya itu masih lewat KPU. Karena Panwaslu menjadi Bawaslu itu berubah menjadi Bawaslu hanya di tingkat pusat terlebih dahulu. Nah, dengan Undang-Undang 22 tahun 2007 itu tugas dan kewenangan Bawaslu semakin diperkuat. Selain melaksanakan pengawasan juga melakukan penanganan pelanggaran, penindakan pelanggaran pemilu. Saya ingat itu, makanya dengan adanya Undang-Undang 22 2007 akhirnya Panwaslu berubah menjadi Bawaslu. Itu hanya untuk di pusat.
artinya Bawaslu RI. Sementara pembentukan Bawaslu di tingkat bawahnya masih melewati KPU, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten. Jadi yang di pusat masih Bawaslu, di provinsi masih Panwas provinsi, kabupaten juga Panwas provinsi. Nah, saya ingat betul waktu itu bahwa pelantikan pertama Bawaslu pada tanggal 9 April 2008. Jelang pelaksanaan, waktu itu sudah tahapan verifikasi peserta pemilu 2009. Verifikasi partai politik. Saya ingat betul, pelantikan 9 April 2008 tepatnya di Aula Gedung KPU RI. Pelantikan Bawaslu pertama di Aula Gedung KPU yang dihadiri, yang dilantik pada saat itu oleh Hakim Agung yang mewakili presiden. Belum presiden langsung waktu itu yang. Dan selanjutnya bahwa Ketua Bawaslu periode pertama adalah Pak Nur Hidayat Sardini sebagai Ketua Bawaslu periode pertama. Dan ini bagian penting dari tonggak sejarah penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Dari Panwaslu menjadi Bawaslu. Dan kalau sahabat lihat sampai sekarang Bawaslu masih berdiri kokoh, bahkan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten untuk selanjutnya dengan adanya Undang-Undang 7 2017, itu akhirnya tingkat provinsi juga menjadi Bawaslu provinsi, tingkat kabupaten pada tahun 2018 menjadi Bawaslu Kabupaten Kota. Mungkin itu sahabat semua yang bisa kami sampaikan terkait dengan sejarah kelembagaan Bawaslu di negara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In for the key.